wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai pada ayat 5 yang menjelaskan tentang ciri-ciri atau sifat orang-orang yang mukmin, yang muttaqin. Penjelasan tafsirnya, at-tafsir wal bayan. Di dalam surat ini diawali dengan bacaan bismillah. Maknal basmalati utawi maknane bismillah. Iku i'lanun. I'lan itu artinya pengumuman. Pengumuman. Pemberitahuan atau pengumuman. Anna jami'a ma surati minallahi ta'ala. Annama sesungguhnya barang. Anna jami'a ma sa'temis kabiani barang. Karena ini isinya adalah ayat fi jami'i surati di dalam surat Al-Baqarah ini maksudnya. Iku minallahi ta'ala saking ngersane Allah Ta'ala. Bahwa seluruh ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah adalah minallahi ta'ala. Semua ayat itu adalah bersumberkan dari Allah Ta'ala. Makanya diawali dengan bacaan bismillah. Lamin insanin ora saking menungso termasuk. Lamin insanin tidak dari manusia. Anzalaha bi rahmatihi li hidayatin nas. Anzala menurunkan sapa Allah. Ing ayat. Allah menurunkan itu bi rahmatihi dengan rahmatnya Allah. Bahwa ayat Al-Qur'an diturunkan itu adalah sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Bi rahmatihi. Karena Allah ini sayang, karena Allah ini senang dengan hamba-Nya, maka lalu kemudian Allah memberikan tuntunan, memberikan petunjuk, pedoman agar supaya hamba-Nya ini hidup dengan benar, hidup dengan baik, hidup dengan bahagia. Lihidayatin nas, menunjukkan ila mamaring sesuatu. Ila mamaring barang fihi kang ikut tetep ing dalem ma al khairu utawi kebaikan was sa'adatu lan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadi Al-Qur'an berisi tentang petunjuk Allah yang memberikan hidayah, yang memberikan pedoman kepada manusia. Pedoman ini untuk menuju kepada kebahagiaan hidup, untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup al-khair was sa'adah, baik di dunia maupun wal akhirah. Wahya utawi bismillah, wahya utawi bismillah la syakka, ora ragu-ragu iku maujud. La syakka ora ragu-ragu iku maujud, iku ayatun, merupakan ayat minal Qur'an. Ijma'i sahabati dengan ijma' kesepakatannya para sahabat. Namanya ijma'us sahabah. Alladzina rupani wong akeh kharasu kang padha bersungguh-sungguh berusaha dengan semaksimal mungkin. Kharasu itu kepingin banget padha bersungguh-sungguh dengan maksimal. Inda jam'il mushafi, mereka ini menjaga, bersungguh-sungguh menjaga ketika mengumpulkan mushaf, semua ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, yang diterima oleh Kanjeng Nabi, dikumpulkan dalam mushaf. Sahabat berusaha untuk menjaga Allah yang tubuh fihi ayyu syai'in min ghairil Quran. Allah yang tubuh yang orang menulis
Allah yaktubu yen to ora menulis sapa sahabat fi ing dalem mushaf ora nulis ayya syai'in ing di suci-suci sesuatu apapun gitu ya. Ayya syai'in ing sesuatu apapun min ghairil Quran dari selain Al-Qur'an. Jadi sahabat dalam proses mengumpulkan Al-Qur'an itu berusaha secara maksimal, itu harus berusaha dengan secara sungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuan, tenaga, bahkan mengkonsultasikan itu, mengistikharahkan kepada Allah tentang ayat-ayat yang dikumpulkan yang harus masuk di dalam mushaf Al-Quran. Sehingga tidak mungkin tercampur dengan sesuatu yang selain Al-Quran. Tidak mungkin tercampur dengan sesuatu yang selain Al-Quran. Makanya di awal pengumpulan Al-Quran, hadis itu tidak boleh ditulis. Tidak boleh ada pencatatan terhadap hadis. Jadi di awal sahabat, di awal Kanjeng Nabi, di awal wafatnya Nabi itu, para sahabat itu tidak membolehkan adanya penulisan hadis. Karena untuk memurnikan terhadap proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga betul-betul mushaf itu isinya ayat Al-Quran. Tidak ada hadis. Baru setelah beberapa abad setelahnya, abad kedua, abad ketiga itu dilakukan proses tadwin terhadap hadis, pembukuan terhadap hadis, supaya mensterilkan, memurnikan Al-Quran, mushaf itu dari kemungkinan tercampur dengan sesuatu yang selain Al-Quran, termasuk hadis sekalipun. Itu maksudnya begitu. Sehingga ketika bismillah itu tulis di dalam setiap awal surat, itu memberikan pengertian bahwa para sahabat itu sepakat itu termasuk menjadi bagian daripada ayat yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun terjadi khilaf untuk itu. Waqad istaftaha sapallahu waqad istaftahalan teman-teman telah amrih buka sapallahu Gusti Allah hadis surat ing kilas surat. Jadi surat Baqarah ini bil hurufil muqatta'ati dengan huruf yang potong-potong. Ya, huruf satuan yang tidak mempunyai pengertian, yang tidak bisa dipahami secara logika dan pikirannya manusia. Al-hurufil muqatta'ah. Dan ini digesernya kayak kemarin. Apa? Dan supaya suaranya enggak natap itu. Tambihan krono, tambih itu artinya mengingatkan. Tambihan krono mengingatkan liwasfil Quran. Maring sifatnya Al-Quran. Tambihan krono mengingatkan liwasfil Quran. Liwasfil Quran maring sifati Al-Quran. Wa isyaratan dan merupakan isyarah. Wa isyaratan dan merupakan isyarah petunjuk. Ila i'jazihi maring kemukjizatan. I'jaz maring kemukjizatannya Al-Quran. Jadi huruful muqatta'ah itu adalah dimaksudkan hikmahnya diantaranya menurut para ulama adalah tambihan liwasfil Qur'ani wa isyaratan ila i'jazihi. Bagian dari cara Allah untuk memberikan petunjuk, memberikan gambaran tentang betapa Al-Quran itu adalah mukjizat, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan oleh akal pikiran manusia. Watahaddiyan daimah. Tahaddi itu artinya melakukan tantangan. Watahaddiyan merupakan bentuk tantangan Al-Quran daiman, kelawan seterusnya, selama-lamanya, alal ityani, untuk mendatangkan bi'atsori suratin, kelawan luwih pendeknya surat, min misilhi, saking sepadani Al-Quran. Jadi at-tahaddi itu artinya Al-Quran memberikan tantangan secara khusus. Yang ditantang itu yang memang ahli di bidang bahasa Arab. Orang Arab yang memang punya bahasa dan punya keahlian sastra tinggi dalam hal berbahasa Arab. Oleh Al-Quran itu ditantang.
ditantang itu bukan orang yang ahli bahasa Arab, itu bukan tantangan. Ini yang ditantang adalah mereka yang memang punya kemampuan bahasa. Sahibul lughahnya, yang punya bahasa itu ya orang Arab, yang ahli sastra. Ditantang untuk mendatangkan satu ayat saja yang lebih pendek dari Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Itu maksudnya tahadiyah. Yang sorry suratin min misli, saking sepadannya Al-Quran. Maka Allah seakan-akan Allah Ta'ala wa isbatan qati'an, wa isbatan lan menetapkan qati'an yang bersifat pasti, wa isbatan lan isbat itu menetapkan qati'an kang bersifat pasti, ila annahu maring satune Al-Qur'an iku kalamullahi alladzi la yudhari'u syai'un kang ora bisa melawan, yang tidak bisa menandingi, la yudhari'u kang ora bisa menandingi ing alladzi apa syai'un min kalamil basar, min kalamil basyari, saking omongane manungsa. Maka Allah seakan Allah yang dawuh sapa Allah ila arabi maring wong Arab, alladzina wong akeh nazzala kang turun apa Al-Qur'an bilughatihim lawan bahasanya Arab. Allah seakan-akan berkata, kaifa tu'jizuna anil itya bimisli. Bagaimana mungkin kamu ini tidak mampu? Ajaza itu artinya lemah. Ajizun itu apes, tidak mampu melakukan sesuatu. Yang mestinya dia ini punya keahlian di bidang itu. Gitu. Mestinya dia itu punya kemampuan di bidang itu, tapi lalu kemudian dia harus takluk, harus tidak mampu untuk melakukan. Itu namanya ajizun. Kalau orang yang memang tidak mampu, lalu dia memang ketika ditantang nggak bisa, ya bukan memang lemah. Paham ya? Ini orang yang asalnya kuat, yang asalnya ahli, yang asalnya punya kapasitas luar biasa, punya keahlian. Tapi ketika ditantang untuk mendatangkan satu saja ayat ya, pendek dari Al-Quran, itu mereka tidak mampu membuat duplikatnya. Nah, itu baru namanya Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat. Artinya kemukjizatan Al-Quran karena memang Al-Quran telah dalam hal kemampuan di bidang bahasa itu, keindahan dan kualitas dalam bidang bahasa itu telah betul-betul tidak tertandingi oleh mereka yang memang punya kapasitas, punya keahlian di bidang bahasa. Faka'anna Allah yaqul arab alladzina nazzala al-Qur'an bi lughatihim kaifa ta'jizuna khalaqaya apa ta'jizuna padha apa sira kabeh al-itiyani dimisli lan sepadane Al-Qur'an ma annahu kalamun arabiyyun makna setane satemene utawi Al-Qur'an iku kalamun arabiyyun murakkabun kang tersusun minal hurufil hijaiyah saking pira-pira huruf hijaiyah allati yang tiku biha yang berbicara allati kang yang tiku kang ngomong dia kelawan huruf sapa kullu arabiyyin setiap orang Arab. Jadi filosofi yang bisa diambil dari huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah itu ya huruf yang potong-potong. Alif, lam, mim. Itu istilahnya apa? Huruful muqatta'ah. Huruf yang potongan-potongan huruf. Memberikan penegasan kepada orang Arab. Quran itu dari huruf kamu. Dari huruf yang ada di dalam bahasa kamu, bahasa Arab. Makanya diawali dengan huruful muqatta'ah. Yang kamu ketika tidak mengakui bahwa Al-Quran itu minallah, kamu ketika kita tentang untuk membuat itu, kamu pun juga tidak bisa. Padahal kamu ini mestinya adalah yang punya bahasa itu, yang punya keahlian di bidang bahasa itu. Maksudnya itu. Wa ma'adzalika ajaztum an mujaratihi. Wa ma'adzalika lan sertani demikian tadi ini, bahwa Al-Quran itu murakkabun minal hurufil hijaiyah. Ajaztum an mujaratihi. Hadza huwa ra'yul muhaqqiqin minal ulama. Hadza utawi ki pendapat iku wa utawi hadza iku ra'yul muhaqqiqin minal ulama saking para ulama. Alladzina rupane wong akeh kalu kang dawuh ulama, kalu kang dawuh sapa alladzina innama dzukirat hadhil huruf. Innama dzukirat sak temene disebutkan apa hadhil huruf fi awail suwari ing dalem pira-pira awal surat allati zukirat fiha
allati kang dzukirat yang disebutkan, allati kang dzukirat yang disebutkan hadil huruf ya ing dalam alawal surah. Bayanan krono memberikan penjelasan ya jazil Quran, ya tentang kemukjizatannya Al-Quran. Wa annal khalqa sesungguhnya manusia makhluk iku ajizuna an mu'aradatihi saking mendatangkan Al-Quran bimislihi harus padani Al-Quran. Hadza ma'annahu murakkabun, padahal ini ya ma'annahu serta saat temani Al-Quran iku murakkabun tersusun min hadhil hurufil muqatta'ah allati yatakhatabuna biha kang padha ngomong-ngomong, allati rupane huruf yatakhatabuna kang padha berbicara ngomong-ngomong sapa kaum biha kelawan hurufil muqatta'ah. Kala dawuh sapa Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari, dalam taritaran ora tumeka apa kuluas kabehane huruf majmu'atan hale terkumpulkan di awal Quran. Wa inna makarrarat satemene terulang-ulang. Wa inna makarrarat satemene atau kurrirat satemene den ulang-ulang apa huruful muqatta'ah. Liyakuna supaya ono ablagha fit tahaddi wa tabkid. Yang liyakuna ablagha supaya lebih sangat fit tahaddi. Apa tikrar tadi ini? Ana iku ablagha lebih sangat fit tahaddi ing dalam oleh memberikan tantangan wa tabkid lan oleh meleh-meleh. Kama karrat kisasun kasiratun sebagaimana mengulang-ulang apa Al-Quran. Kama kurrat kaya oleh diulang-ulang ya. Kama kurrat kaya oleh den ulang-ulang apa kisasun biro-biro kisah kasiratun yang banyak. Wa kurra at-tahaddi bis-sarih. Wa kurra lan den baleni apa tahaddi tantangan bis-sarih dengan sangat jelas fi amakina di dalam beberapa tempat. Jadi salah satu hikmah fungsi ya, salah satu hikmahnya kenapa di beberapa surat itu diawali dengan huruful muqatta'ah itu bagian dari bentuk cara Allah memberikan tantangan secara terus-menerus gitu ya. At-tahaddi daiman terhadap siapapun, terutama terhadap mereka yang memang punya keahlian dalam bidang bahasa Arab untuk ditantang. Ya. Makanya lalu diingatkan lagi dengan huruful muqatta'ah. Quran ini dari huruf hijaiyah, gitu ya. Kalau kamu merasa bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah, ya sekarang kamu bikin aja. Atau Al-Quran itu dari huruf hijaiyah, bukan huruf yang kamu tidak bisa. Huruf yang kamu setiap hari kamu berbicara dengan huruf itu. Nah, nek kamu nggak merasa bahwa itu dari Allah, ya sudah, kamu bikin saja. Gitu maksudnya gitu. Nah, sehingga penebutan Allah terhadap awail surat dengan huruful muqatta'ah itu bagian dari cara Allah untuk memberikan tantangan terhadap siapapun yang meragukan terhadap Al-Quran. Al-Quran itu betul-betul mukjizat min Allah. Jadi sesuatu yang datangnya dari Allah itu. Oke ya. Wa mimma yadullu ala kauni alif lam mim mukawwanatan. Wa mimma lan iku setengah saking barang yadullu ala kauni alif lam mim mukawwanatan. Terbentuk minal hurufil muqatta'ati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utawi dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong Qur'an membaca sapa man harfan ing satu hurufin kitabillahi ta'ala. Walahu maka iku tetap kedriman hasanatun, satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu lan kebaikan bi asyri amsalihha. Ada 10 lipat kebaikan yang bisa diambil dari setiap satu kebaikan. Terus berlipat ganda. La aqulu kata Nabi, saya tidak berkata alif lam mim harfun. Jadi alif lam mim itu bukan Nabi dawuh, alif lam mim itu bukan satu huruf, bukan ya kata Nabi. Yang saya maksud itu alif lam mim, alifnya itu satu huruf. Dan itu ada hasanatan bi asyri amsaliyah. Dia minimalnya ada satu kebaikan yang bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai sekian kali lipat. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim itu artinya kita sedang mendapatkan 3 kebaikan minimalnya yang berpotensi untuk bisa terus berkembang sampai pada asyri amsaliyah, 10 kebaikan. Alif lam mim. Nah itu biasanya ya. Berapa huruf? 3. Jadi Nabi dawuh
La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Tapi lakin alifun harfun. Lakin tetapi alifun utawi alif iku harfun. Walamun iku harfun. Bacanya begitu. Walamun utawi lam iku harfun, satu huruf. Wa mimun harfun. Jadi dari alif lam itu berapa huruf? 3 huruf. Dan setiap huruf itu adalah khasam, adalah sebuah kebaikan. Artinya semua itu punya nilai. Semua punya nilai. Allah memberikan bobot, memberikan imbalan atas sebuah huruf yang kita baca di dalam Al-Quran. Nah, itu maksudnya seperti itu. Summa wasofa, kemudian memberikan sifat. Summa wasofa, kemudian memberikan sifat Allah Ta'ala Al-Quran. Bi'usofin salah satin dengan piro-piro sifat. Kang telu. Al-Quran oleh Allah diberikan 3 sifat. Yang pertama, al-awwalu yang pertama, annahu sesungguhnya Al-Quran, iku al-kitabu kitab al-kamilu kang sempurna. Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Fikul lima ing dalam setiap para. Istamala kang mengandung apa Al-Quran alaihi ing atas lima. Al-Quran punya kesempurnaan dalam semua aspeknya. Jadi gitu ya. Bukan hanya kesempurnaan pada aspek bahasa, tetapi juga pada aspek pengertian, kandungan, makna, kemukjizatan, filosofi, macam-macam lah. Semangat yang terkandung, motivasi yang terkandung, contoh-contoh yang terkandung di dalamnya, cerita-cerita yang ada di dalamnya, semua mengandung sebuah kesempurnaan yang bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan. Itu mestinya gitu. Min ma'anin saking piro-piro makna, wa maqasida, piro-piro tujuan, wa qisasin, kisah. Jadi cerita dalam Al-Quran bukan cerita yang tanpa makna. Cerita dalam Al-Quran, semua ceritanya itu mengandung sebuah makna. Ada makna, ada pengertian, ada pedoman, ada kehidupan, ada hukum yang bisa kita ambil dalam setiap apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ibarin, ibar itu ibroh. Ibroh itu bisa menjadi teladan, menjadi suri tauladan. Wa tasyri'atin, dan menjadi syariat. Syariat itu berarti pedoman hukum. Ghairi qabilatin, yang tidak menerima. Ghairi qabilatin kang merabimu, linnaqdi maring dirusak. Linnaqdi maring dibatalkan atau dirusak. Jadi yang bersifat abadi. Bahwa Al-Quran kesempurnaannya dalam semua aspeknya, bukan hanya pada aspek bahasanya, susunannya, keindahan, sastranya, tapi juga seluruh kandungan filosofi, ya, pengertian hikmah yang terkandung di dalamnya, tujuan-tujuannya adalah bersifat abadi. Wasani utai yang kedua, annahu sesungguhnya kelakuan. Annahu saat temen kelakuan ikulah syakka, tidak ada keraguan iku maujud. La syakka, tidak ada keraguan iku maujud fi kaunihi ing dalam anane, fi kaunihi ing dalam anane Al-Quran, fi kaunihi ing dalam anane Al-Quran, iku haqqan benar, iku haqqan benar min indillah, liman ketui wong ana yang mendalami, ana kang mendalami sokongan, sokoro ing waswedan memperhatikan, waswalan ningkling memperhatikan sokongan. Iswa itu mendengarkan dan memperhatikan secara serius. Itu namanya iswa. Jadi kalau dalam bahasa orang mau khutbah meroki itu, Bilal istilahnya, karena sebelum meroki itu bisa dikatakan setelah itu mendengarkan apa dengan sungguh. Di qalbihi kan arti iman. Al-Quran tidak ada keraguan sedikit. Lalu yang ketiga, nau sesungguhnya Al-Quran. Iku masdar hidayatin. Al-Quran adalah sumber hidayah, sumber petunjuk. Wa irsyadin, dan irsyad yang menjadi petunjuk. Hidayah itu petunjuk yang berkaitan dengan apa? Kebaikan kehidupan, baik dunia maupun akhirat, itu hidayah. Irsyad itu petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan kita.
bagaimana kita hidup dengan benar, dengan baik, mengelola alam semesta, itu lebih kepada irsyad, kecerdasan yang bersifat kognitif lah, irsyad, yang lalu menjadikan orang itu menjadi bijaksana. Nah, itu irsyad. Wa irsyad, dan menjadi petunjuk, hidayatan wa irsyatan lil mu'minin al-muttaqin alladzina rupani wa akayat laquna kang bertakwa sapa alladzina adzaqallah kang ngerti sapa alladzina adzaqallah. Dan nggak ikut ngaji dah, Bu. Al-Quran itu di samping hidayatan juga irsyad. Apa? Nggak ikut ngaji, ini kan absen depan Jadi sendiri. aspek fungsi hidupnya Al-Quran itu hidayah. Hidayah itu yang memberikan dorongan, motivasi, yang memberikan dorongan pada orang untuk berbuat kebaikan. Yang sumbernya semuanya dari Allah. Irsyad itu kebaikan-kebaikan yang bisa bersumberkan dari logika, ilmu, dari pikiran yang kita buat. Itu pada irsyad. Makanya ada istilah ar-rusydu. Ar-rusydu itu kecerdasan di atas ilmu. Tapi sumber kecerdasan itu adalah dari logika akademik, logika pikiran. Itu irsyad. Jadi Al-Quran itu ada aspek yang bersifat hidayah, yang bersifat irasional, yang di luar rasio kita. Ada yang irsyad itu yang bersifat rasionalitas. Kalau kita ingin mencari inspirasi tentang bagaimana kita mengatur dunia ini menjadi orang yang punya kemampuan berinovasi secara keilmuan, teknologi, mengatur manajemen, mengatur apa saja yang terkait dengan kehidupan ini, mengatur politik, mengatur ekonomi, maka Quran itu irsyadat. Al-Quran itu adalah mursyidun, yang menjadi guidance, menjadi petunjuk, irsyadat, yang bisa membimbing logika dan pikiran kita, irsyadat. Nah, hidayatan, agar supaya ilmu yang kita miliki itu mampu mendorong kita untuk menjadi orang yang bisa terus dekat kepada Allah, kita perlu hidayah. Al-Quran itu menjadi sumber dari hidayah. Sumbernya. Datangnya hidayah tetap dari Gusti Allah. Paham ya? Tetapi pintu masuknya, perangkat, gampangannya ngono ya, sarana, perangkat, media yang bisa menjadikan kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah itu diantaranya pintunya melalui apa? Al-Quran. Melalui apa? Al-Quran. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Sholat itu enteng. Ibadah itu menjadi ringan. Ibadah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kita akan terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Nah, itu namanya hidayah. Hidayah. Jadi dalam hidup kita ini, dalam diri kita ini, ada dorongan terus sesuatu yang bisa mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, hal yang tidak baik ini bisa kita cegah ketika kita punya kekuatan namanya hidayah. Karena banyak orang yang kadang ngerti sesuatu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melakoni. Dia tidak cukup punya kekuatan untuk melakoni. Diurut secara logika ngono ya nggak logis. Dia ini orang yang ngerti, orang yang pintar, wis paham, sudah tahu, tiap hari dia melihat. Tapi kenapa lalu kemudian begitu berat untuk melakukan? Aspeknya adalah pada aspek hidayah. Sesuatu yang tidak lagi pada aspek logika dan pikiran, bukan lagi pada lafaz yang sifatnya irsyadat, tapi sudah namanya apa? Hidayah. Sudah apa? Hidayah. Sesuatu di luar empiris, di luar sesuatu yang bersifat ilmiah, dilatih logika. Nah, Al-Quran itu menjadi pintu masuk kita untuk ke sana. Makanya harus terus belajar. Di samping membacanya saja sudah menjadi pintu masuk kita untuk bisa mendapatkan hidayah. Dan supaya kita ini gampang dikasih petunjuk. Hidup tidak gampang lalu terbawa, terdorong untuk melakukan hal yang tidak benar, yang tidak benar. Itu maksudnya hidayah. Jadi Al-Quran adalah apa? Masdaru hidayatin wa irsyadin lil mu'minina al-muttaqin. Bahwa Al-Quran adalah sumber. Dia adalah pintu masuk kita untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di rumah, ya Al-Quran itu di rumah atau di mana saja harus menjadi bagian dari bacaan.
yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga tadi ini akan memunculkan namanya apa? Hidayatan wa irsyadan dalam kehidupan kita.